Torah itu untuk convert atau mu'alaf Israel itu jadi dijelaskan di dalam 2 ayat. Ada di Shemot 12:49, ada di Bamidbar 15:16 gitu. Jadi kalau mereka bilang mereka adalah Israel, mereka tidak melakukan Torah gitu loh. Yang melakukan Torah itu hanya Bani Israel dan convert atau mu'alaf. Jadi jelas di situ kan. Tuh. Kalau masalah file banyak gitu loh. Tapi untuk mempelajari ini kan orang-orang itu nggak punya kapasitas untuk mempelajari ini. Bahkan mereka kalah dengan muridku yang namanya Shmuel. Pak Ishak. Ya, ya. Semua yang Pak Ishak tampilkan ini, menurut Kristen itu kalah ini semua ini dari Wikipedia ini, kata dia itu. Wikipedia number 1. Gitu, ya. Sama Mr. Wik. Wikipedia. Semua yang di Wikipedia itu bisa jadi rujukan. Ya itu tadi. Kayak malam tadi dong ya. jadi salah tingkah ya. Baca PDF tadi nanti tak sempurnain. Nanti kalau udah sempurna kan aku bagi di WA. Jadi bisa dibuat bantahan, dipelajari bisa dibantah. Itu memang saya buat untuk membantah Kristen. Ada intinya. Karena pertama orang Israel itu nggak pernah syiar gitu. Kalau ada orang yang ingin menjadi Israel itu hak dia. Dan dia boleh belajar dengan cara apapun dan boleh bertanya dengan cara apapun, tapi kita nggak pernah memaksakan orang dan nggak pernah syiar untuk mempromosikan suatu keyakinan. Nggak pernah, karena nggak penting gitu. Karena gini, karena kita meyakini bahwa semua orang itu sudah punya keyakinan, dan kalau mereka nyaman di situ ya silahkan gitu. Tapi yang kita kritisi cuma masalah penyembahan manusia atau berhala. Kalau mereka tidak menyembah berhala seperti umat Islam. Dan contohnya gini, ada umat Druze di Israel tuh ada keyakinan namanya Druze. Terus ada juga keyakinan yang lain yang monoteisme gitu ya, yang tauhid juga. Itu kita nggak pernah mengusik gitu, karena bagi kita, di mata Torah itu mereka sudah berbuat benar gitu loh. Begini Pak Ishak, itu asal mula perjanjian lama itu apa sih? Terus siapa sih yang pertama-tama mengatakan perjanjian lama itu punya Kristen gitu? Oh ya, memang abad ketiga, 4 dan 5 itu orang Kristen kan membuat kitab sendiri namanya Apalia Diatheke dan Nea Diatheke. Itulah yang lalu menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Nah, judul ini hanya dimiliki oleh Kristen karena orang Yahudi nggak pernah membuat judul Brit Ishana ataupun Brit Hadasha untuk buku mereka gitu loh. Untuk kitab itu nggak pernah dikasih judul seperti itu. Jadi memang betul perjanjian lama dan baru itu kitab Kristen, mereka yang bikin untuk diri mereka. Tapi kalau Tanakh itu bukan kitab mereka, gitu loh. Karena mereka tidak melakukan isinya dan tidak meyakini juga yang ada di dalamnya. Sebab kalau orang yakin, PL itu bukan dari tanah ya? Yang mana? Sumber perjanjian lama itu bukan dari tanah, apa sebagian? Atau dimodifikasi gimana? Modifikasi. Jadi mereka mencuri kitab, mereka menerjemahkan lalu merubah konteksnya. Lebih tepatnya menyalin gitu? Bukan hanya menyalin. Setelah disalin, ada yang dirubah-rubah subjek dan objeknya. Misalnya kayak di ayat Ezra, Yeremia atau gimana? Di Yeshayahu itu jelas-jelas dirubah. Kan yang benar begini. Dan Perioes El-Jibor Afiat menyebut namanya Sar Shalom. Tapi kalau di PL di Yesaya tulisannya begini. Dan orang-orang menyebutkan namanya penasihat ajaib, terus Allah yang Maha Kuasa, terus Bapa yang kekal, Raja Kedamaian. Ini terjemahan yang salah. Kok bisanya dibilang orang-orang menyebutkan namanya? Ini orang-orang ini siapa? Subjek ini nggak ada di dalam teks. Ya. Predikatnya ada, subjeknya nggak ada, gitu loh. Sedangkan yang harusnya menjadi subjeknya dirubah menjadi gelar objek, itu kan salah.
Gini loh, misalnya Kayak contohnya itu ya. loh Bang Ishak. Ini tak kasih contoh gini, Pak, bentar dulu. Tak kasih Iya, contoh. iya. Dan Andi, Budi, dan Joko menyebut namanya Abdul. Tapi diganti sama mereka. Dan orang-orang menyebut namanya Andi, Budi, Joko, dan Abdul. Berubah nggak kira-kira maknanya? Berubah. Nah itu Berubah. terjadi problem di kitab Kristen tuh begitu. Mereka suka merubah-rubah apa yang asli menjadi palsu gitu. Kalau itu Bang Ishak, kalau ayat-ayat yang senonoh itu gimana itu? Apa disalahartikan apa memang aslinya seperti itu? Nah, contohnya yang mana? Kita bedah aja secara konteks. Ya kayak Yehezkiel itu. Ya, Kidung Agung maksudnya, yang di Kidung Agung. Yang Nah, kita perlu tahu nih. Kalau Yeskel Ohola Iba. ya. Ohola Oholiba itu nama tempat. Gitu Oh ya. Gini ceritanya. Bahasa di dalam Torah, ini kan kita berbicara konteks. Kalau bahasa di dalam Torah itu enggak ini ada. Hobinya Aki Hendy ini. Dia udah ngambil posisi di paling depan kalau bicara ini, sama kopinya udah siap ini. Silakan dulu Ya gini. Ready. Jadi di dalam Torah itu enggak ada bahasa yang vulgar. Kalau kita merujuk kepada Torah, karena kitab suci orang Israel itu sebetulnya adalah Torah. Torah itu artinya instruksi. Ada 613 perintah di dalamnya. Lalu kitab-kitab setelah Torah itu disebut kitab-kitab apa? Nah, disebutnya Nevi'im. Nevi'im itu artinya nabi-nabi yang memberikan peringatan apabila Israel tidak melakukan Torah, mereka akan dihukum, dan kalau dihukum mereka mendapatkan hukuman apa saja. Itu disebutkan di dalam kitab Nevi'im. Tetapi kitab Nevi'im tidak punya kuasa atau otoritas apa-apa untuk merubah Torah yang telah diberikan di Sinai itu. Lalu bagaimana dengan Ketuvim? Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan atau koleksi atau bisa dibilang kompilasi tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan ini apa aja? Macam-macam. Ada Tehillim yang artinya pujian-pujian. Ada Mishle yang diterjemahkan oleh orang Kristen sebagai Amsal. Terus ada juga kitab yang lain-lain seperti Ezra, Iyov, Divrei Hayamim, dan lain-lain. Nah, kita bahas masalah Shir Hashirim atau yang diterjemahkan oleh orang Kristen Kidung Agung. Ini sebetulnya adalah kitab puisi. Jadi kalau dibilang apakah ini kitab suci? Bukan. Kalau kitab suci itu bahasa Ibraninya adalah Mikra Kodesh. Itu kitab suci. Gitu. Nah, kitab suci ini apa? Apa aja? Yang mana kitab suci? Torah. Apakah Kidung Agung itu kitab suci? Bukan. Lalu buat apa ada di situ? Ya sebagai bentuk dari kesenian atau peninggalan yang ditulis oleh Raja Shlomo. Tapi apakah itu kitab suci? Bukan kitab suci. Itu hanyalah peninggalan sejarah. Gitu loh. Orang Yahudi nggak pernah bilang kalau Kidung Agung atau Shir Hashirim itu kitab suci. Gitu loh. Nah, lalu untuk apa ada di situ? Buat ya. Terus lagi. Nah, Tanakh itu adalah kompilasi dari Torah yang ada 5 kitab, ada 5 bagian. Lalu Nevi'im ada 11 kitab. Lalu Ketuvim ada 8 kitab. Nah, Torah itu kitab suci. Jadi ini siapa ya? Jadi kalau misalnya di dalam tempat peribadahan itu hanya akan ada gulungan Torah saja. Kalau kita ke Bait Tefillah atau ke rumah sholat itu nggak ada yang namanya Tanakh dibacakan, nggak ada. Yang ada adalah Sefer Torah HaKadoshah atau kitab Torah yang suci. Itu namanya Sefer Torah HaKadoshah. Tapi kalau Tanakh tidak ada membacakan Tanakh karena Tanakh itu bukan kitab suci. Yang kitab suci itu Torah gitu loh. Nah, masalahnya orang-orang Kristen itu masalahnya kalau orang Kristen itu ya itu Nevi'im maksudnya, bukan kitab suci. Itu kitab peringatan. Yeskel, Kidung Agung itu ada sejarah kehidupan manusia masa lalu ya, bukan kitab suci ya. Ya, sejarah berisi peringatan karena ada sesuatu yang belum terjadi. Itu kan nubuatan. Nubuatan itu ada yang sudah terjadi, ada yang belum. Yang belum banyak banget gitu. Tapi kalau yang dibilang kitab suci di dalam kehidupan orang-orang Israel itu hanya Torah gitu loh. Makanya disebutnya Sefer Torah HaKadoshah. Nggak pernah disebut Sefer Tanakh HaKadoshah, itu nggak ada. Makanya kalau orang Kristen megang Bible atau Biblos terus dibilang ini Holy Bible, berarti kan mereka nganggap dari Kejadian sampai Maleakhi itu kitab suci. Itu pandangan yang keliru. Kalau di mata orang Israel itu salah gitu loh. Oke, satu lagi nih saya masih penasaran Bang Ishak. Itu Melkisedek itu ada apa fiktif itu Melkisedek itu? Nah, Melkisedek di dalam Torah itu adalah sosok yang nyata yang adalah putra dari Noah. Noah itu punya 3 putra namanya Shem, Ham, Yafet. Shem itu adalah putra Noah. Dialah yang disebut Melkisedek atau
Raja Sedek. Sedek itu artinya yang melakukan kebenaran. Melech Shalem, raja yang menguasai daerah namanya Shalem gitu loh. Kalau kota Shalem ini. Tapi begini Pak, Bang Ishak langsung ke lainnya aja. Saya baca di lay itu Melkisedek adalah tidak berawal, tidak berakhir, hidupnya itu tidak kan perjanjian bersudahan, baru. tidak berayat, tidak beribu. Itu kan perjanjian baru. Kalau yang aslinya gimana Bang Ishak? Itu kan Kalau perjanjian aslinya gimana, baru bikin premis dan klaim kan. Kalau di dalam Torah jelas nih saya Oh share. iya. Saya share. Iya coba. Gua enak nih sama orang. Jadi kita cari ya di sini. Kita Iya. cari aja Malkis. Ya gue pengen lihat nih si lay ini di mana ini si lay ini kok aneh-aneh aja. Kan 14 18 kita lihat nih. Bang Handi macam nggak tahu lay saja. Kalau Enak gue lihat itu. Saya suka jidatnya aja. Nih ya lihat ya. Umalkisedek, nih saya kasih ini highlight. Umalkisedek Melech Shalem, dan Malkisedek dia itu raja dari Shalem. Shalem itu nama sebuah kota. Hotsi lehem wayain, mengeluarkan atau membawa keluar roti dan anggur. Wehu Kohen. Ini Kohen ini artinya imam. Ya. Terus Le'el Elion itu kepada Tuhan yang Maha Tinggi, atau kalau bahasa Arabnya itu Allah Ta'ala. Gitu loh. Dia adalah imam yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi Malkisedek itu punya Tuhan gitu loh. Nah, Rashi menjelaskan di sini. Dan Malkisedek nih, Midrash Agada, Targum Yonatan mengatakan ini adalah Shem, anak dari Noah. Kalau di Ibraninya di sini, Midrash Agada, ini ya, Midrash Agada, Hushem ben Noah. Jadi Shem, putra dari Noah gitu. Nah, kalau orang Kristen pasti akan menolak ini karena dipikir Malkisedek itu Yesus gitu loh. Itu Pak Andi. Jadi jelas ya penjelasanku ya. Sudah jelas Pak? Jelas sekali Bro Ishak. Makasih amunisinya. Oke, Bro Yitzhak, tanya di Beresit 1 ayat 26 yang biasanya dijadikan doktrin Trinitas itu yang Klasik marilah kita. sekali. Nah, Oke. iya. Itu Ini menarik soalnya itu. 26 sama 27 itu kan satu paket tuh. Nih saya jelasin ya. Iya. Saya kasih ini. Wa yomer Elohim, dan Elohim dia mengucapkan, Na'ase Adam, kami membuat manusia, besalmenu, dalam selem kami, kidemutenu, sesuai dengan demut kami. Ya, ini selem dan demut itu perlu dipahami. Pertama, selem itu desain. Desain yang bagaimana? Kurang lebih kalau selem itu desain antara, jadi perbedaan desain antara wanita dan laki-laki gitu loh. Desain itu kan bentuk. Jadi kalau misalnya arsitek mau membangun rumah, dia mesti bikin yang namanya blueprint. Nah, blueprint ini adalah wujud daripada laki-laki dan perempuan, itu selem. Nah, demutenu itu artinya karakteristik kami. Jadi kami memasukkan karakter yang baik-baik kepada manusia gitu loh maksudnya. Terus yang sisanya kan mereka akan berkuasa atas ikan di laut, bla bla bla. Udah. Lalu 27, kita perlu melihat kata kerja di sini. Wayivra, dan dia menciptakan. Ini kata kerjanya tunggal. Walaupun tadi ada kata kerja di sini, Na'ase, kami membuat. Itu barangnya belum ada, itu baru rencana. Ternyata kejadian ini terjadi ketika Hasyam sedang bicara kepada malaikat. Ibarat gini, kalau saya ngomong ke misalnya ke siapapun yang ada di sini, yuk kita buat pizza yuk. Tapi pizzanya belum ada gitu loh.